1. Mata. A. Alat tambahan mata. Alis, palpebra atau kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. B. Otot bola mata. Otot mata merupakan salah satu otot yang terkuat, sebab mampu mengontrol gerakan mata yang sangat aktif. Bola mata memiliki dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik bersifat involuntar, terdiri dari otot siliaris atau sfinger dan dilator iris, dan otot-otot yang terdapat di dalam bola mata yang berperan dalam mengatur gerakan struktur internal bola mata. C. Bola mata. Bola mata atau bulbus oculi adalah struktur seperti bola yang terdiri dari dinding yang menutupi rongga berisi cairan. Di anterior dari bulbus oculi terdapat kornea yang lebih melengkung dan transparan. Fungsi mata yang umum adalah sebagai alat indera penglihatan. Ini adalah fungsi utama dari mata. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Organ bagian dalam mata terdiri dari kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Saraf optik. Saraf optik merupakan salah satu komponen dari jalur visual penglihatan. Fungsinya adalah untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Semua informasi yang akan dibawa oleh saraf nantinya diproses di otak, dan dengan demikian kita bisa melihat suatu benda. 2. Telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Setiap bagian telinga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Telinga bagian luar untuk menentukan suara, telinga tengah menghasilkan getaran, dan telinga bagian dalam merupakan tempat dimulainya sinyal saraf. Pengertian telinga bagian luar. Telinga luar terdiri dari pinna atau lebih dikenal dengan daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga yang berada di sisi kepala terbuat dari tulang rawan yang keras yang ditutupi oleh kulit. Fungsi telinga luar. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke saluran telinga yang merupakan jalur yang mengarah ke telinga tengah. Pengertian telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah adalah rongga berisi udara yang mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Telinga bagian luar dan tengah dipisahkan oleh gendang telinga atau membran timpani, yaitu sepotong jaringan tipis yang terbentang rapat di saluran telinga. Fungsi telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, nicus, dan stapes, rongga telinga tengah, dan saluran tuba eustachius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah dan rongga di belakang hidung. Bangunan telinga tengah berfungsi untuk menghantarkan sambil menguatkan atau melemahkan energi. C. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adalah tempat diubahnya gelombang suara menjadi sinyal listrik, impuls saraf. Telinga bagian dalam berada di ujung tabung telinga. Letaknya berada di rongga kecil seperti lubang di tulang tengkorak di kedua sisi kepala. Ada 3 bagian utama telinga bagian dalam. Koklea. Koklea ini berisi saraf untuk mendengar. Koklea seperti siput terdiri dari 3 ruang berisi cairan yang melingkar di sekitar inti tulang, yang berisi saluran pusat yang disebut saluran koklea. Di dalam saluran koklea terdapat organ pendengaran utama, yaitu organ Corti yang berbentuk spiral, sel-sel rambut di dalam. Organ Corti mendeteksi suara dan mengirim informasi melalui saraf koklea. Ruang depan. Ruang depan ini adalah rongga yang dianggap sebagai bagian dari labirin membran. Struktur ini berisi 2 kantung, yaitu utriculus dan sacculus. Keduanya merupakan organ keseimbangan
dan statis yang berfungsi memberikan respon terhadap perubahan kedudukan kepala, miring, tegak, atau terjungkir. Kanal setengah lingkaran. Kanal setengah lingkaran ini mengandung reseptor keseimbangan. Ada 3 saluran setengah lingkaran yang disusun pada sudut yang berbeda dan melingkar, masing-masing berujung kira-kira 90 derajat dari yang lain, yaitu kanalis semicircularis anterior, kanalis semicircularis posterior, dan kanalis semicircularis lateral. A. Pengertian kulit. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh, sehingga memiliki peranan penting yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Kulit juga berperan sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi, zat beracun, serta beragam virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab infeksi. Berikut 5 tipe reseptor pada kulit. 1. Corpuscula puccini merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. 2. Corpuscula ruffini merupakan ujung saraf perasa panas. 3. Corpuscula krause merupakan ujung saraf perasa dingin. 4. Corpuscula Meissner merupakan ujung saraf perasa sentuhan. 5. Corpuscula ujung saraf terbuka merupakan ujung saraf perasa nyeri. Fungsi reseptor pada kulit. Dermis adalah bagian kulit di bawah epidermis, lapisan terluar. Dermis tersusun dari berbagai reseptor yang menjadi bagian indera peraba manusia. Dengan reseptor pada dermis ini, manusia dapat mengetahui kondisi sekelilingnya. Pada dermis terdapat reseptor sebagaimana disebutkan di atas. Corpuscula pada reseptor ini memiliki corpuscula jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir saraf yang menggelembung. Dari reseptor ini, impuls saraf yang dihasilkan akan diarahkan ke otak, sehingga otak dapat mengetahui kondisi sekitar dan merespon dengan tepat. Misalnya, bila reseptor meraba suhu panas, maka akan berupaya menjauhi untuk menghindari bahaya ini. Pengertian hidung. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Struktur hidung. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Sekitar 10-20 juta sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus, cilia olfaktori. Di ujungnya diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Mekanisme kerja indera penciuman. 1. Rangsang bau masuk ke dalam lubang hidung melalui udara yang awalnya disaring oleh bulu-bulu hidung terlebih dahulu. Udara yang mengandung kotoran akan dibersihkan, sementara kotoran menempel di hidung dan mengendap menjadi kotoran hidung. 2. Udara yang mengandung rangsangan bau ini masuk ke dalam epitelium olfaktori. 3. Rangsangan bau menggetarkan mukosa olfaktori yang berbentuk seperti cairan atau mukus dan kemudian menggetarkan saraf olfaktori. 4. Rangsangan yang menggetar tadi disampaikan ke talamus dan lalu menuju hipotalamus yang ada di otak. 5. Otak daerah olfaktori hipotalamus, korteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Papilla filiformis, fili sama dengan benang, berbentuk seperti benang halus dan berada di dorsum linguae. Papilla
Circumvallata, circum sama dengan bulat, berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Papilla fungiformis, fungi sama dengan jamur, berbentuk seperti jamur, berada di depan lidah. Apex